Bab khusus, Wali Fanafi Al-Qada, sang hamba yang hancur dalam ketetapan Allah. Di antara para wali yang tersembunyi dari pandangan langit dan bumi, ada satu sosok yang menjadi rahasia dari rahasia. Ia menolak semua yang dicari para arif, dan menolak semua yang diidamkan para wali. Ia menolak derajat. Ketika Allah membuka tabir dan menawarkan derajat setinggi-tingginya, ia menunduk dan berkata dalam batinnya, "Jika engkau telah menuliskan takdirku, biarlah aku berada dalam takdirmu. Dan jangan engkau ubah, hanya karena aku engkau cintai." Ia menolak derajat, bukan karena sombong, tapi karena cinta dan kepasrahannya telah total. Hingga ia tak menginginkan apapun selain Allah, tetap menjadi Allah. Kedua, ia menolak karomah. Ia ditawarkan karomah demi karomah. Bahkan karomah yang melampaui para wali kutub, namun ia menolak. Dengan lirih di dalam ruhnya, "Biarkan aku lemah di hadapanmu. Biarkan aku tidak mampu, agar kau selalu maha mampu." Ia takut kemampuan menjadi tirai. Ia takut karomah menjadi hijab antara dia dan zat. Ketiga, ia menolak sabda kun. Allah berfirman padanya, "Wahai waliku, jika engkau menghendaki, katakanlah kun, maka akan terjadi." Tapi wali itu menggigil dan berkata, "Ya Robku, biarkan hanya engkau yang berkata kun. Karena jika aku berkata, itu bukan lagi engkau yang maha tunggal." Ia tak ingin bersaing dengan kehendaknya karena ia telah tenggelam dalam samudera takdir tanpa satu percikan kehendak diri. Keempat, ia menolak perlindungan dari neraka. Allah berkata padanya, "Aku bebaskan engkau dari nerakaku." Ia menjawab dalam diamnya, "Jika kau tuliskan aku masuk nerakamu, aku rela. Karena neraka darimu lebih aku cintai daripada surga yang bukan engkau." Kelima, ia menolak surga. Allah berkata, "Aku tempatkan engkau di surga tertinggi bersama kekasih-kekasihku." Ia menjawab dalam jiwanya, "Jika bukan engkau tujuan surga itu, aku tak ingin memasukinya. Biarkan aku bersamamu, walau dalam kesendirian dan kehinaan." Keenam, ia menolak penghapusan dosa. Allah berkata, "Aku hapus semua dosamu, bahkan sebelum engkau berdosa." Ia menangis dan berkata, "Jika engkau sudah menuliskannya dalam laut, maka biarlah itu menjadi kehendak-Mu yang sempurna. Aku tak ingin engkau mengubah apa yang telah kau tetapkan, hanya demi aku yang hina ini." Ia menerima takdir murni. Inilah puncak makrifat yang tak bisa dijangkau oleh doa, zikir, atau laku siapapun, karena ia telah lenyap dalam kada dan kadarnya, tanpa perlawanan, tanpa permintaan, tanpa pilihan. Ia tidak memilih, ia hanya menyatu dengan pilihan Allah. Dan karena itu, maka Allah pun menyembunyikannya. "Wahai langit, jangan tampakkan dia. Wahai bumi, jangan bicarakan dia. Wahai ruh-ruh suci, jangan sebut namanya. Karena dia adalah rahasiaku, dan hanya aku yang mengetahui tempatnya dalam cintaku." Penutup, wali ini adalah wali penerima. Ia tak meminta dibebaskan dari siksa, tak memohon balasan, tak ingin dikenang. Ia hanya menyaksikan Allah sebagai Allah, tanpa perlu ditunjukkan kenikmatan atau disembunyikan hukuman. Disinilah makna fafiru ilallah. Larilah kepada Allah, bukan untuk selamat, tapi untuk kembali. Catatan, hikmah, makom tertinggi bukan ketika engkau diberi, tapi ketika engkau tidak meminta, karena disitulah letak penghambaan murni. Bukan lagi sebagai peminta, tapi sebagai penerima takdir sepenuhnya. 2. Ketaatan tertinggi adalah tunduk pada keputusan Allah. Sebelum engkau tahu hasilnya, wali ini hidup dalam kepasrahan mutlak. Bahkan sebelum hasil terlihat, karena ia percaya keadaannya lebih indah dari harapannya.
Penutup hikmah. Di antara para wali, ada yang menyerahkan segalanya untuk Allah. Tapi di atas mereka, ada yang menyerahkan bahkan kehendaknya untuk meminta kepadanya. Mereka ini bukan sekadar wali, tapi cermin kehampaan yang sempurna, di mana hanya Allah yang tampak dalam segala yang mereka jalani. Semoga menjadi bahan renungan. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalam.